berjumpa saudara yang dikasihi Kristus, para sahabat. Marilah kita mulai dengan sapaan sahabat kita yang berada di bawah tema kinship atau kekeluargaan, kekerabatan. Dan di tengah-tengah apa yang akan kita refleksikan bersama, mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami sehingga kami bersama-sama boleh merenungkan kembali makna kekerabatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai anggota keluarga bersama-sama atau sebagai keluarga dari anak-anak Allah. Terima kasih Bapak, tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah oleh perkenan Tuhan hamba-Mu boleh menyampaikan kabar baik ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-26 dan ke-27. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika saya dan saudara bicara soal kekerabatan, kita katakan, wah, kekerabatan sudah begitu sering kita dengar. Apakah itu kekerabatan dalam arti ikatan darah, atau kekerabatan saudara bersaudara yang mempunyai satu nenek moyang. Tetapi kali ini saya ingin lebih menekankan tentang kekerabatan dalam makna sebuah komunitas anak-anak Allah yang diikat bersama menjadi terkait dalam kekerabatan oleh Kristus sebagai kepalanya. Maka mari kita merenungkan bersama-sama apa yang 1 Korintus 12 katakan. Mulai dari ayat 12 dikatakan kita ini punya berbagai-bagai kepelbagaian, berbeda-beda. Dan kita ini dalam perbedaan itu diikat oleh Kristus yang menjadi kepala keluarga. Dan kita adalah bagian dari anggota-anggota keluarga dari anak-anak Allah. Kita diminta untuk mengambil sikap. Ayat 26-27 dikatakan, kalau ada yang sedih, ikutlah bersedih. Kalau ada yang mengalami sukacita, biarlah kita juga bisa memberikan rasa penghormatan, ikut bergembira dengan mereka. Kita akan bersama-sama melihat betapa kayanya yang disebut dengan kekerabatan sebagai anggota keluarga Allah. Di sana tidak ada lagi sekat yang membedakan antara suku apa atau posisinya apa. Tidak membedakan seberapa berbedanya penghasilan kita atau kondisi latar belakang pendidikan kita. Tidak ada yang terasa jauh dan dekat. Tidak ada yang menjadi orang asing ketika kita masuk dalam sebuah ikatan persaudaraan kekerabatan dalam Kristus. Saya mau menceritakan pengalaman dengan mama papa saya waktu mereka masih hidup. Mereka tinggal di satu rumah, tempat di mana rumah itu adalah punya adik saya dan mereka boleh tinggal di situ dengan leluasa. Maka mama saya tidak mau diberi pembantu. Dia mau berdua saja dan mengerjakan semuanya. Satu kali waktu mama buang sampah, dia jatuh. Jadi meleset dan jatuh dan mukanya menghantam tempat sampah itu sehingga memar dan bengkak sekali. Di seberang rumah itu ada seorang yang dulunya adalah seorang remaja yang kemudian menjadi guru sekolah minggu dari gereja GBKT Tanjung Priuk. Tempat di mana kami melayani selama 7,5 tahun. Dan ketika anak ini mengenal bahwa mama papa saya ada di dalam rumah, di seberang rumahnya, ia sering mengunjunginya. Dan ketika mama saya jatuh, dia melihatnya dan dia segera menyeberang dan dia bilang, Oma, kenapa? Lalu dia angkat, dia masuk, membawa mama saya ke dalam rumah, memborehinya dengan arak, dan kemudian mengurusnya. Lalu kemudian dia juga bilang, sebentar, saya akan masak sup buat Oma. Dan dia membawakan sup itu untuk makan mama dan papa saya. Dia membantu mama saya dalam menelponi kami
untuk memberitahu bahwa mama jatuh. Ketika saya datang dan saya bilang, wah terima kasih sekali, untung ada kamu. Lalu dia bilang begini, Oma kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Setiap kali saya melihat mereka berdua, saya selalu merasa punya rasa belas kasih dan saya merasa sayang kepada mereka. Dua orang tua yang selalu bersama-sama menjalani hidup berdua saja. Jadi saya selalu suka mampir untuk cerita-cerita supaya Oma dan Opa ada teman bercerita. Tiba-tiba saya merasa begitu dekat dengan dia. Seperti kerabat yang barangkali secara ikatan darah pun kita tiba-tiba merasa bahwa dia masuk dalam kehangatan persaudaraan itu. Dia katakanlah orang asing, sama sekali tidak ada ikatan secara nenek moyang atau apapun juga. Tapi karena dia anak Tuhan dan memandang orang tua saya sebagai anak Tuhan, dia mengikatkan dirinya dalam kekerabatan dengan cara yang begitu luar biasa. Bukankah kekerabatan membutuhkan simpati? Atau kalau mau lebih dalam adalah empati. Seperti katanya melihat orang tua saya sendiri. Itu bagian yang sangat kuat, saudara-saudara. Melihat sepasang orang tua dan dia menganggapnya itu adalah seperti orang tuanya sendiri. Jadi dia menyapa, bersikap ramah, merawat, dan menyayanginya. Saya dan saudara juga dipanggil untuk berempati, menjadikan anggota kekerabatan ini menjadi indah, hangat, sebab tidak membiarkan orang lain merasa sendiri di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Maka yang kedua adalah kita membutuhkan keramahan. Bersikap ramah satu kepada yang lain menggambarkan bagaimana tulusnya kita menerima orang lain seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mencoba merangkulnya dan mengatakan, hey, tidak masalah kita berbeda. Tidak masalah mana yang lebih penting dan kurang penting. Tidak ada di sana. Saudara adalah sebuah ikatan yang menjadikan kita bersama-sama ingin memberikan yang terbaik dan ingin supaya yang terbaik itu menjadi berkat bersama. Saudara-saudara, saya ingin membawa pengalaman juga waktu saya masih mahasiswa. Saya tinggal di satu keluarga Amerika. Dan di sana saya sering menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Tidak masalah bagi saya. Saya senang saja karena saya juga tinggal bersama mereka. Satu kali grandma mereka datang dari Amerika mengunjungi keluarga itu dan cucu-cucunya. Maka satu malam, pada malam pertama itu kami main bersama-sama. Ketika kami main bersama-sama, dua orang cucunya dengan si grandma dan saya, maka waktu giliran si grandma itu untuk mengambil kartu, kami bermain kartu. Lalu saya bilang, sekarang your turn grandma. Saya sekalian bahasa Inggris, saudara-saudara belajar. Lalu cucunya bilang sambil ketawa, hey, itu grandmothernya saya, bukan kamu. Kamu gak boleh panggil dia grandma. Tiba-tiba saudara, saya merasa asing sekali, terpisah sama sekali. Saya seperti orang yang menumpang yang sangat berbeda, berbeda bangsa, berbeda tradisi, berbeda keadaan. Dan tiba-tiba saya selama ini merasa sudah masuk bagian kekerabatan, saya seperti ditolak. Tapi grandma ini baik sekali. Dia berkata, kamu gak boleh bilang begitu. Dia melihat kepada saya, kamu boleh memanggil saya grandma, sebab saya menganggap kamu juga bagian dari cucu saya. Tidak apa-apa, panggil saya grandma. Saya sangat senang kalau kamu memanggil saya grandma. Wah, rasanya seperti diterima. Ada semacam keramahan yang menawarkan solidaritas, yang menjembatani kesenjangan, yang tiba-tiba menyatukan yang jauh dan yang dekat, yang asing dan yang tidak asing. Dan tiba-tiba itu makna kekerabatan dalam keluarga Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, saling memperhatikan dan peduli. Itu yang disebut dengan hospitalitas. Di tengah-tengah kesedihan, kita memberikan keprihatinan kita, kepedulian kita, hati kita, gerakan kita. Di tengah-tengah sukacita, kita berlapang dada, kita merasakan kegembiraan yang tulus bersama dengan kegembiraannya.
Kita seringkali sukar di bagian yang kedua ini. Kalau ada orang yang mengungkapkan sukacitanya, keberhasilan keluarganya, anak-anaknya, kita sering tiba-tiba merasa terluka dan merasa susah untuk menempatkan ekspresi kita. Padahal kalau hati kita tulus, kita ikut bersuka cita. Ada bagian dari anggota keluarga kita yang memberikan kepada kita sebuah warta baik, dan itu mestinya menjadi bagian yang baik juga untuk kita. Ketika suasana ini bisa dipelihara dengan baik, maka kekerabatan itu akan menemukan makna yang sesungguhnya. Saya ingin membawa pengalaman tentang sebuah penerimaan dan sebuah kesediaan untuk menjadikan orang lain menemukan makna dirinya. Itu makna lain dari kekerabatan. Orang lain menemukan nilai dirinya dengan sangat baik dalam ikatan kekerabatan keluarga Allah. Satu kali saudara-saudara, apa yang diceritakan di dalam Walter Knight di tengah-tengah buku ilustrasinya, ada seorang businessman yang setiap pagi selalu pergi ke satu tempat untuk menyeberang dengan ferry menuju kantornya. Dan pada suatu pagi dia ketemu dengan seorang anak penyemir sepatu yang menawarkan supaya sepatunya disemir dan dia berikan, lalu disemir dengan mengkilat dan bagus. Lalu sesudah peristiwa itu dia heran, setiap pagi itu anak seperti menunggu dia. Kalau sudah melihat dia membawakan apa barang-barang bawaannya, juga membawakan apa yang disebut dengan tawaran untuk membersihkan sepatunya tanpa pamrih. Sesudah beberapa kali bisnismen ini bertanya kepada si bocah, "Saya tidak mengerti kenapa kamu setiap melihat saya kelihatan begitu bergembira sekali. Kelihatan engkau begitu excited dan engkau menawarkan yang terbaik. Engkau mengangkat barang saya, tas kantor saya, beban saya. Engkau juga menggosok sepatu saya dengan sangat bagus dan tidak meminta imbalan. Kenapa?" katanya. Lalu dia bilang, "Tuan," katanya, "waktu pertama kali kita ketemu engkau memanggil saya my boy. Saya ini anak yatim piatu. Sesudah saya lari keluar dari sana, saya jadi penyemir sepatu. Dan belum pernah ada yang memanggil saya my boy. Tapi engkau seorang businessman menyapa saya dan mengatakan my boy. Tiba-tiba saya seperti punya orang tua lagi. Tiba-tiba saya tidak merasa sendiri lagi. Bukan orang yang ditolak kehadirannya. Saya merasakan bagaimana sukacita itu membuat saya merasa begitu bahagia. Bukankah kita menerima orang lain dengan seluruh keberadaannya? Apa yang dilakukan oleh persekutuan-persekutuan wilayah di era pandemi ini juga mengagumkan. Kita sudah bersolidaritas, bersimpati, bahkan ketika masuk lebih dalam, kita memberikan empati. Kalau ada dari wilayah kita yang terkena COVID, kita segera beraksi, memberikan bukan hanya apa yang dikatakan dukungan, tetapi doa-doa dinaikkan, juga menyediakan makanan sebab barangkali dia tidak boleh keluar dari rumahnya, juga berurunan supaya orang itu juga perlu membeli sesuatu dan dia punya kekuatan untuk membelinya. Rasanya ada satu gerakan yang hidup dari kekerabatan. Kita saling terikat dalam persaudaraan kasih. Tidak ada hal yang membuat kita jauh atau dekat. Kita merasa berbahagia bersama-sama. Maka mari meneruskan kinship dalam ikatan komunikasi kita bersama, dalam kehidupan kita bersama. Apakah di persekutuan wilayah, atau di kegiatan paduan suara, atau dimanapun juga kita diikat bersama, atau di tengah-tengah perhimpunan House of Grace atau komunitas senior dan apapun juga, ketika kita bertelepon dan menanyakan, mendoakan, ketika kita mendengar ada yang sedih dan menangis dan kita menghiburnya, bukankah di sana solidaritas dan empati simpati itu mewujudkan apa yang dikatakan? Jadilah keluarga Allah yang ditebus oleh cinta Kristus dan terikat bersama-sama
untuk berbahagia di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.